Halo semuanya, apa kabar? Seneng banget bisa ketemu lagi. Hari ini kita bakal menyelami salah satu bagian Alkitab yang paling wow, indah dan menyentuh. Kita akan menjelajahi kitab-kitab hikmat yang sebetulnya adalah puisi dari Tuhan yang dirancang khusus buat kita. Oke, kita mulai dengan satu fakta yang mungkin lumayan bikin kaget nih. Tahu nggak kalau sekitar sepertiga dari seluruh perjanjian lama itu ditulis dalam bentuk puisi? Betul, sepertiga. Ini bukan cuma catatan kaki loh, ini pesan penting. Ini nunjukin kalau Tuhan itu berkomunikasi nggak cuma lewat aturan dan sejarah, tapi juga lewat keindahan, emosi, dan seni. Tentu aja pas dengar kata puisi, mungkin ada dari kita yang langsung mikir, aduh ini pasti rumit. Kadang-kadang emang puisi itu terasa sulit dipahami. Tapi, tenang aja, karena Alkitab sendiri sebenarnya ngasih kita kunci-kunci buat membuka makna dan keindahan yang tersembunyi di dalamnya. Nah, ini dia gambaran besar perjalanan kita hari ini. Kita bakal bongkar, apa sih puisi Alkitab itu? Kenalan sama kitab-kitab utamanya. Terus belajar alat buat memahaminya. Lihat contoh langsung dari penderitaan, sampai kebijaksanaan praktis. Dan yang terakhir, belajar buat benar-benar menikmati seni dalam firman Tuhan. Oke, kita masuk bagian pertama. Kalau kita mikirin puisi, biasanya kan kita nyari kata yang bunyinya sama di akhir baris. Tapi, puisi Ibrani kuno itu beda banget pendekatannya. Dan jauh lebih dalam. Ini bukan soal rima suara, tapi lebih ke rima gagasan. Nah, disinilah letak kejeniusannya, keseimbangan pemikiran. Jadi gini, satu baris dalam puisi Ibrani itu jarang banget berdiri sendirian. Baris berikutnya itu pasti akan merespons, atau memperkuat, atau bahkan ngasih kontras ke baris pertama buat menciptakan makna yang lebih kaya. Teknik inti ini namanya paralelisme, dan ini fondasi yang perlu kita pegang. Sekarang, ayo kita kenalan sama bintang-bintang utamanya dalam drama puitis ini. Ada 5 kitab yang jadi jantungnya literatur hikmat Alkitab. Masing-masing kitab ini punya fokus yang unik banget. Ayub itu bergumul soal penderitaan. Mazmur itu isinya lagu dan doa. Amsal ngasih kita hikmat praktis. Pengkhotbah merenungkan makna hidup. Dan Kidung Agung merayakan cinta. Kalau digabungin, mereka ini mencakup seluruh spektrum pengalaman manusia, dari puncak sukacita sampai ke lembah penderitaan yang paling dalam. Oke, kita udah tahu apa dan siapanya. Nah, sekarang pertanyaannya, gimana caranya? Gimana cara kita baca dan ngerti tulisan-tulisan ini? Ada 2 alat yang super ampuh yang bakal bantu kita bongkar maknanya. Alat pertama adalah paralelisme si rima gagasan yang tadi udah kita bahas. Coba bayangin deh kayak sound system stereo. Satu baris itu speaker kiri, baris berikutnya itu speaker kanan. Kalau nyala barengan, suaranya jadi penuh dan kaya kan? Jauh lebih dahsyat daripada cuma satu speaker doang. Jenisnya ada banyak, tapi kita lihat 2 yang paling umum ya. Pertama, paralelisme sinonim. Ini di mana baris kedua itu kayak menggemakan baris pertama pakai kata-kata yang beda, tujuannya buat penekanan. Terus yang kedua, paralelisme kontras. Ini di mana baris kedua justru nyajiin kebalikannya, biar poin di baris pertama jadi makin tajam dan jelas. Coba deh perhatiin contoh brilian ini. Terimalah pengajaran hai hakim-hakim dunia, itu bukan sekedar pengulangan loh. Kalimat ini memperluas pesannya dari raja-raja ke semua hakim-hakim dunia. Dan juga ngejelasin apa artinya bertindak bijaksana, yaitu mau menerima pengajaran. Setiap kata punya tujuan. Keren banget kan? Alat kita yang kedua adalah metafora. Kalau paralelisme itu ibarat kerangkanya puisi, nah metafora ini jiwanya. Metafora itu ngambil sesuatu yang kita kenal dari dunia nyata buat melukiskan kebenaran rohani yang dalam dengan cara yang nggak bisa dijelasin pakai kata-kata biasa. Coba rasain deh betapa kuatnya gambaran ini. Tuhan itu bukan sekadar baik, tapi dia adalah sumber air hidup, selalu ngalir, nyegerin, ngasih kehidupan. Dan dosa itu bukan sekadar kesalahan, tapi tindakan bodoh menukar sumber yang nggak terbatas ini dengan penampung bocor buatan kita sendiri, yang bikin capek dan ujung-ujungnya selalu kosong. Metafora ini benar-benar bikin kita merasakan tragedi dari dosa itu sendiri. Nah, sekarang ayo kita lihat gimana alat-alat ini bekerja di dalam satu kitab utuh. Kita mulai dari Ayub, sebuah penjelajahan puitis yang mendalam tentang salah satu pertanyaan paling sulit dalam hidup. Kenapa orang baik menderita? Kitab ini ngenalin kita ke Ayub, sosok yang bisa dibilang sempurna, soleh, kaya, keluarga bahagia. Terus, dalam sekejap, semuanya hilang. Keluarga, harta, kesehatan, lenyap.
Ini langsung menciptakan pertanyaan besar. Kalau Tuhan itu baik, kenapa hal ini bisa terjadi pada orang yang paling setia sama Dia? Di tengah penderitaannya yang luar biasa, suara keputusaan justru datang dari orang terdekatnya. Istrinya seakan-akan bilang, "Nih, lihat hasil kesalehanmu. Udah nyerah aja." Ini adalah reaksi yang sangat manusiawi dan bisa dimengerti ketika iman sepertinya nggak membuahkan hasil apa-apa. Tapi jawaban Ayub, wow, ini sungguh luar biasa. Di tengah rasa sakit yang nggak terbayangkan, dia menyatakan sebuah kebenaran iman yang radikal. Imannya ternyata nggak dibangun di atas berkat, tapi di atas karakter Tuhan. Dia memilih untuk tetap percaya, bahkan ketika dia sama sekali nggak bisa mengerti. Dari lembah penderitaan yang kita jelajahi di kitab Ayub, kita sekarang pindah ke puncak-puncak hikmat praktis di kitab Amsal. Ini menunjukkan kalau puisi Alkitab itu ngebekelin kita buat setiap musim kehidupan, baik di saat terburuk maupun dalam rutinitas sehari-hari. Amsal itu sering banget pakai pengamatan dari alam buat ngajarin kita hikmat. Di sini, kita disuruh belajar dari salah satu makhluk terkecil di bumi. Hah? Semut? Pelajaran apa coba yang bisa kita dapat dari seekor semut? Penulis Amsal melihat ada 3 pilar karakter yang kuat pada semut. Pertama, inisiatif. Dia kerja tanpa perlu disuruh-suruh mandor. Kedua, pandangan ke depan. Dia nyiapin masa depan waktu kondisinya lagi bagus. Dan ketiga, ketepatan waktu. Dia ngerti kapan waktu yang tepat buat bertindak. Hikmat yang sederhana, tapi dalam banget, tersembunyi dalam ciptaan Tuhan. Oke, kita udah lihat strukturnya, alatnya, dan contoh-contohnya. Sekarang, mari kita ambil langkah terakhir yang paling penting, yaitu mengubah cara pandang kita dari sekedar menganalisis menjadi mengapresiasi keindahan anugerah ini. Nah, ini dia intinya teman-teman. Kitab-kitab ini nggak ditulis dengan rumit buat bikin kita bingung. Tuhan merancangnya dengan sangat artistik supaya kita bisa terhubung dengannya lebih dalam, bisa merasakan kebenarannya bukan cuma memahaminya di kepala, dan pada akhirnya menikmati firman-Nya dengan segenap hati kita. Jadi, dengan kunci-kunci baru di tangan kita, pertanyaannya sekarang bukan lagi gimana caranya, tapi apa selanjutnya. Saat Anda membuka kitab-kitab yang indah ini, hikmat tak ternilai apa yang sedang menanti untuk Anda temukan dalam perjalanan pribadi Anda.